ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayah jualan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dikumpulkan dan dihadirkan di tempat yang salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada tercurah kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau, para ahli bait beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak, para jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur abdana Ayyub iznada rabbahu anni massaniyas syaitanu binusbi wa azab. Ingatlah, ujar Allah, tentang cerita Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau bermunajat kepada Allah, anni massaniyas syaitan, ya Allah sesungguhnya aku telah diganggu oleh syaitan, binusbi wa azab, dengan bala dan azab. Ini doa Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau mengikuti perjalanan panjang dengan godaan iblis laknatullah. Pertama adalah iblis menghancurkan semua kekayaan Nabi Ayyub, kebunnya, peternakannya, perdagangannya, habis dihancurkan oleh iblis, supaya Nabi Ayyub tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar iblis, engkau Ayyub menyembah Allah itu karena hidup engkau sangat baik, sa'atun, sangat banyak kekayaan, banyak harta benda, sehingga engkau mau menyembah Allah. Apabila harta benda engkau itu habis, ini cobaan. Faqala ata'budu rabbaka fi dharrika. Ketika iblis mendatangi Nabi Ayyub di masjid, dia mengatakan, ata'budu rabbaka fi dharrika, apakah engkau masih menyembah Tuhan engkau dalam keadaan darurat seperti ini? Maka arsalna naran minas sama, telah dikirim, diturunkan api dari langit, ala jami amwalika hatta sahrar Ramadan, telah dikirim, diturunkan api dari langit membakar semua harta benda kamu, perniagaan, peternakan dan lain sebagainya, dibakar api dari langit menjadi abu. Ketika didatangi, iblis mengatakan, ata'budu rabbaka fi dharrika, apa kamu masih menyembah Allah dalam keadaan seperti ini? Falam yukallimu hatta fariga minas shalah. Nabi Ayyub tidak menjawab, tidak berkata satu kata pun sampai dia selesai sholat. Summa qala, setelah selesai sholat Nabi Ayyub menjawab,
Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta benda kepadaku, summa akhadha, kemudian dia mengambil dariku. Diambil habis harta. Di sini pengertian alhamdulillah ala kulli hal. Kita ucapkan alhamdulillah setiap saat apapun. Ucapkan alhamdulillah. Ini contoh Nabi Ayub. Diambil harta, alhamdulillah. Diberi harta, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Setiap kondisi apapun, alhamdulillah. Nikmat Allah itu pasti ada. Salah orang kalau mengira bahwa dia tidak pernah mendapat nikmat Allah. Setelah menjawab itu, summa qama wa sara'a fi salatihi. Nabi Ayub kemudian berdiri dan memulai lagi salatnya. Setelah dikatakan kepada iblis, alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku kesenangan-kesenangan, kemudian diambilnya dariku. Setelah itu summa qama wa sara'a fi sholati, kemudian Nabi Ayub berdiri dan memulai lagi salatnya. Karena Nabi Ayub salat lagi, fansarafa iblis haiban zalilan nadiman li fi'lihi. Iblis pergi dengan rasa malu, rasa hina dan menyesal atas tindakannya tadi. Ini adalah upaya iblis pertama untuk menghancurkan Nabi Ayub supaya jangan lagi menyembah Allah. Nah, yang kedua adalah wa kana Ayyub alaihi salatu wassalam arba'ata asyara waladan. Nabi Ayub mempunyai 14 anak. Ini yang hidup. Sama niyata banin wasitta banat, 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Padahal itu 12 kali melahirkan, setiap kali adalah kembar laki dan bini. Kalau 12 kali kembar berarti 24, tetapi yang hidup adalah 12, yang hidup 14 orang anak beliau. Yataghazzuna kulla yawmin fi manzili ahin. Setiap hari 12 anak sidin ini makan siang di salah satu rumah saudaranya. Itu setiap hari makan siang di salah satu rumah saudara-saudara mereka itu. Wa kanu yawma idzin fi manzilin akhihimul akbar wa ismuhu Hurmula. Pada suatu hari anak-anak beliau ini yang 14 orang itu berkumpul di rumah saudara yang terbesar, akhihimul akbar, saudaranya yang terbesar, yang tertua, yang bernama Hurmula. Karena berkumpul di situ, wajtama'atis syayatin, syaitan pun ikut nebeng, ikut berkumpul di rumah saudara tertua daripada Nabi Ayub. Wa ahatu bil bait, dan mengelilingi rumah itu, kelilingi rumah saudara tertua anak. Wa tarahuhu ala auladi Ayyub alaihi salatu. Kemudian syaitan meniupkan, memasukkan kepada anak-anak Nabi Ayub alaihi salatu wassalam
masukkan racun. Kalau sekarang mungkin masukkan virus corona, ya, masukkan untuk membunuh. Ternyata berhasil cepat sekali. Kalau corona itu masih makan proses, ada sejam 2 jam, ini cepat. Famatu kulluhum ala hawanin wahid, maka semuanya mati dalam satu hidangan makanan. Jadi ketika makan dimasukkan itu untuk membunuh. Minhum minal luqmati fi famihi, di antara mereka ada yang mati, meninggal ketika suapan dalam mulutnya, ketika menyuap makanan yang sudah sampai ke mulutnya. Wa minhum minal ka'si fi yadihi, di antara mereka juga ada yang meninggal ketika dia menggigit yang berada pada tangannya dia. Jadi macam-macam lah. Dari 14 orang itu masing-masing lain-lain mati dalam keadaan bagaimana matinya. Tapi dalam satu hidangan, hawanun wahid, dalam satu hidangan makanan. Summan talaka ila Ayyub wa huwa qa'imun yusalli. Kemudian setelah mati, syaitan iblis ini pergi menemui Nabi Ayub wa huwa qa'imun yusalli, dan ketika itu Nabi sedang salat. Setelah sampai, faqala ata'budu rabbaka wa qad taraha ala auladikal bait. Hai Nabi Daud, apakah engkau masih menyembah Tuhan? Wahai Nabi Ayub, apakah engkau masih menyembah Tuhanmu? Padahal anak-anak kamu semuanya sekarang sudah meninggal di rumahmu. Famatu jami'an falam yukallimuhu syai'in. Mereka mati semua dan Nabi Ayub tidak menjawab, tidak berkata satu kata pun. Hatta fariga min salatihi, sampai habis selesai salatnya. Summa qala, kemudian Nabi Ayub menjawab, ya la'inun, wahai orang yang dilaknat oleh Allah, alhamdulillahilladzi a'tani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat harta benda anak-anak. Summa akhadha minni, dan kemudian diambilnya dariku. Fal amwal wal aulad fitnatun, ketahuilah harta benda, kemewahan hidup, wal aulad, kebanggaan hidup, fitnatun lirrijali wan nisa, adalah sebagai ujian bagi laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta benda kamu yang kamu miliki dan anak-anak kamu yang kamu miliki adalah menjadi cobaan hidup bagi kamu. Fal amwalu wal aulad, benda dan anak-anak adalah menjadi cobaan hidup bagi laki-laki dan perempuan. Fa'akhadhaha minni la afragha li ibadati rabbi. Sekarang harta bendaku, anak-anakku telah diambil dariku.
la apraga li ibadati, maka aku lebih bebas untuk beribadah. Jawaban Nabi Ayub, sudah diambil, harta habis, anak habis, malah menambah kebebasan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fansarafa iblis khaiban khasiran baghidan, tambah marah iblis, kada mempan dengan untuk menghancurkan Nabi. Ini usaha iblis yang kedua. Yang pertama menghabiskan kekayaan harta benda, yang kedua menghabiskan anak-anaknya. Belum bisa berhasil untuk menghancurkan Nabi Ayub alaihissalam supaya jangan lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan untuk Nabi, untuk kita barangkali lain. Karena tidak berhasil, Ja'a wa kana Ayyub alaihi salatu wasalam bis shalah. Kemudian datang lagi yang namanya iblis, setan itu tidak pernah kapok untuk menjerumuskan manusia. Datang lagi iblis tadi mendatangi Nabi Ayub, wa kana Ayyub alaihi salatu wasalam bis shalah. Kalau datang pasti dalam keadaan salat. Karena Nabi Ayub itu pekerjaan beliau salat puasa. Sumaja wa kana Ayyub alaihi salatu wasalam bis shalah, dalam melaksanakan salat. Falamma sajada nafakha fi anfihi wa famihi fantafakha badana Ayyub alaihi salatu wasalam. Ini tindakan ketiga iblis itu adalah sasarannya kesehatan badan Nabi Ayub. Yang pertama harta kekayaan Nabi Ayub dihabiskan, yang kedua anak Nabi Ayub dihabiskan, yang ketiga kesehatan Nabi Ayub mulai diganggu oleh iblis dan setan supaya tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang salat, falamma sajada nafakha fi anfihi wa famihi, ketika Nabi Ayub sujud salat, nafakha fi anfihi wa famihi, kemudian ditiupkanlah oleh iblis di dalam hidungnya dan dalam mulutnya, ditiupkan sesuatu. Fantafakha badana Ayub alaihi salatu wasallam, kemudian sakitlah tubuh Nabi Ayub alaihi salatu wasallam. Fa'arika arkan syadidan, kemudian menimbulkan keringat yang luar biasa, bepaluhan sudah tertiup iblis di hidung dan di mulut. Kemudian fa'arika arkan syadidan, maka timbullah keringat yang luar biasa, keringat bepaluhan. Wajada fi nafsihi saqlan aziman, maka Nabi Ayub merasakan sesuatu yang sangat berat sekali dalam diri beliau. Faqalat zawjatuhu rahmah, kemudian ini si Din yang bernama Rahmah mengatakan, huznil mali wa musibatil aulad, ini mungkin
karena berkeringat luar biasa, merasa berat yang sangat besar dalam tubuh beliau. Ini mungkin adalah karena harta yang dihabiskan, dimusnahkan oleh iblis dan anak-anak yang telah meninggal, yang telah wafat semuanya. Qa'imun wa bin nahari sha'imun, dan engkau hai Ayub, ujar bin Sidin, di malam hari salat, wa bin nahari sha'imun, dan di siang hari puasa. La tastarihu sa'atan wa la tajidu rahatan, tidak ada pernah berhenti sesaat pun dan tidak pula ada istirahat. Itu pekerjaan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Malam salat, siang puasa. Wa anta bil laili summa zahara ala badani Ayyub alaihi salatu wassalam jadarijun wa hata bihi min rasihi ila qadamaihi. Kemudian timbullah di badan, di tubuh Nabi Ayub cacar, habis panas, penyakit cacar, jadariyun wa ahata bihi, dan meliputi dari kepala sampai kedua kaki, kedua betis kaki. Dasar cobaan ini yang dikerjakan oleh iblis terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Dan mengalir darah di tubuh Nabi Ayub bercampur nanah. Cacar itu darah bercampur nanah. Waqa'a fihi dud, dan ada yang sambil lalat. Wa tafarraqa aqriba'uhu wa asdiqa'uhu anhu. Karena itu cacar itu takut menular, tafarraq, maka kawan-kawan dan kerabat-kerabat Nabi Ayub menjauh. Tafarruq, memisah. Wakanahu salah satu niswatin. Pada ketika itu istri beliau sebanyak 3 orang. Fatalabat cintani minhunna talakan, karena mendapat penyakit yang berbahaya yang menular itu, 2 istri beliau minta dicerai. Fatalakahuma, kemudian dicerailah oleh Nabi Ayub. Fabaqiyat rahmatun tahdimuhu, tinggal 1 orang istri beliau yang bernama Rahmah. Wa taqumu alaihi lailan wa naharan, dan Rahmah inilah yang berkhidmat kepada Nabi Ayub alaihissalam malam dan siang. Hatta iza ja'at niswatun min jiranihi, sehingga datanglah perempuan-perempuan dari jirannya, dari tetangganya. Jadi ada perempuan-perempuan dari tetangga, dari jiran itu mengatakan, waqulna ya Rahmah, nahnu nahsa ayyasriya bala'un Ayyub ila aulad. Wahai Rahmah, kami khawatir penyakit Nabi Ayub akan menular kepada anak-anak kami. Kami khawatir. Jadi tetangga-tetangga kiri kanan muka belakang mendatangi, mengatakan, wahai istrinya Nabi Ayub, kami khawatir penyakit Nabi Ayub itu menular kepada anak-anak kami. Akhrijihi min jawarina, karena itu keluarkanlah Nabi Ayub itu dari
lingkungan kami. Wa illa akhrajnaka karhan. Keluarlah dari lingkungan kami. Kalau kada mau, kami akan mengeluarkan secara paksa. Karena takut kalau penyakit itu akan menularkan kepada anak-anak kami. Faharajat rahmatun wasadat alaiha thiyabaha. Karena disuruh keluar, kalau kada mau akan dipaksa keluarnya. Faharajat, maka keluarlah istri Nabi Ayub, wasyadat alaiha thiyabaha, dan kemudian dia mengikat pakaian-pakaiannya, dan dibawa Nabi Ayub diikat kayak orang mengikat anak di panggung, di punggung. Summa sahat bi'ala sautiha, kemudian dia berteriak dengan suara yang keras. Waqrabatahu wa prakatahu. Aduh, susahnya. Akhrijuna min giladina wa taraduna an diyadina. Dia berteriak di tengah ketika ke jalan itu, ya Allah, mereka mengeluarkan kami, akhrajuna min wiladina, mereka mengeluarkan kami dari rumah, dari negeri kami, wataraduna, dan mengusir kami dari rumah kami. Jadi karena sakit hatinya sampai mengatakan dengan suara yang nyaring, ya Allah, mereka itu mengeluarkan kami dari negeri kami dan mengusir kami dari rumah kami. Wataraduna min darina. Fahamalatu ala zahriha wa dumu'aha tasilu ala wajhiha. Dan dibawalah Nabi Ayub itu di belakang, di punggungnya, wa dumu'aha tasilu ala wajhiha, dan air matanya selalu mengalir di atas wajahnya karena sakit hatinya. Begitu beban yang diterima, dikeluarkan orang, diusir dari rumah, ada rumah sendiri. Fantalaqat bakiyatan ila kharabatin yatrihu fiha syirkin. Berjalan dan pergi sambil menangis sampai ke suatu ada rumah kosong yang hancur. Yatrahu fiha syirkin. Rumah itu ternyata adalah bukannya sekadar hancur, tetapi tempat pembuangan sampah. Rumahnya sudah hancur, di sana orang banyak membuang sampah. Fawada'at Ayub ala syirkin. Kemudian diletakkanlah oleh bini Nabi Ayub itu di atas tumpukan. Fakharaja ahlul qaryah fanazaru ila hali Ayub. Kemudian diletak di atas tumpukan sampah. Orang-orang kampung situ keluar dan melihat, memperhatikan ila hali Ayub, memperhatikan keadaan Nabi Ayub. Pakalu, orang yang sudah sakit diandap di tumpukan sampah. Pakalu ihmili anna zaujaka, bawa
ke tempat lain suami kamu itu, suruh dibuat tempat lain. Ihmili anna zaujaka wa illa arsalna alaihi kilabana hatta yakulu. Amun kadah aku membawa ke lain tempat, kami akan mendatangkan anjing-anjing untuk memakan habis suami kamu itu. Itu ancaman. Karena melihat Nabi Ayub yang penyakit, khawatir menular itu, orang-orang kampung situ mengatakan, wahai istrinya Nabi Ayub, ihmili anna zaujaka wa illa arsalna alaihi kilabana. Bawa jauhkan suami kamu itu, kalau kada kami akan mendatangkan anjing-anjing kami untuk memakannya. Faqala, kemudian dia mengatakan, istri Nabi mengatakan, disuruh itu la arsalna alaihi kilabana hatta yakulu. Fahamarathu wahya baqin, dibawa karena dipaksa untuk menjauh dari itu. Dibawalah Nabi Ayub wahya baqiyatun, dan istri beliau itu sambil menangis. Hatta atat mufriqat tariq, sehingga jauh daripada tempat itu. Fawada'athu, sudah jauh dari tempat itu, diletakkanlah Nabi Ayub itu. Kemudian istri beliau itu berusaha mencari barang sesuatu yang dapat dibuat semacam rumah dari kayu. Summa ja'at biramadin paparasathu tahtahu wajat bihijaratin fawasadat biha Ayub. Istrinya membawa pasir sebagai bantalnya Nabi Ayub alaihissalam. Summan talakat ilal qaryah, kemudian dia berjalan sampai ke satu kampung. Panada Ayub, irji'i ya rahmah hatta usika in kunta turidina an tazhabi anni wa tad'ini huna. Wahai Rahmah, kesini, wahai Rahmah, kembalilah. Ketika Siti Rahmah itu ingin pergi, dipanggil kembali oleh Nabi Ayub, kembalilah, kalau aku akan menasihati engkau. Kalau engkau menginginkan pergi dari aku, watad'ini huna, dan sekarang kau tetaplah di sini. Faqalat Rahmah, la takhaf ya sayyid bini Sidin, jangan ragu wahai Nabi Ayub, fa inni la ad'uka madamat ruhi fi jasadi, aku tidak akan meninggalkan engkau selama rohku masih dalam jasadku. Nah, itu baktinya seorang istri terhadap suami. Tidak mau meninggalkan bagaimanapun keadaan suami, tidak mau meninggalkan. La ada'uka madamat ruhi fi jasadi, tidak akan mau meninggalkan engkau selama rohku masih dalam tubuhku. Fantalakat ilal qaryah, kemudian berjalanlah sampai suatu kampung. Wa kana ta'malu kulla yaumin bi kasrati khubzin wa tut'imu Ayub, dan di kampung itulah istri Nabi Ayub bekerja sebagai pemutung roti, dan diberikan upahannya, diberikan makan kepada Nabi Ayub alaihissalam.
dan tidak bisa lama hatta alima ma fi tilkal qaryah annaha imra'atun Ayub. Orang-orang pada mengetahui inilah istrinya Nabi Ayub. Fala imuha, maka mereka tidak mau lagi menerima sebagai pemotong roti dan tidak lagi dapat memberikan makan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Faqalu tunhi anna fa inna nastaqdiruka fa inna nastaqdiru minka fabaka rahmah wa qalat. Disuruh lagi menjauh dari kampung itu, maka nangis kembali istri beliau wa qalat ya Rabbi tara hali wa qad daqat bil arda. Menangis sambil berdoa, wahai Tuhanku, Engkau melihat keadaanku, qad daqat bil arda, dan sempit rasanya dunia ini. Wan nasu qad kadaruna fid dunya. Orang-orang sekarang menjijikkan kami. Wan nasu qad kadaruna fid dunya. Orang-orang sekarang pada menjijikkan kami di dunia. Wa la taqziruna anta ya rabbi fil akhirah. Tapi janganlah engkau menjijikkan kami nanti di akhirat. Wa taradduna min darina, dan mereka mengusir kami dari rumah kami. Wa la taradduna min darika yaumal qiyamah, dan janganlah engkau nanti mengusir kami dari rumahmu di hari kiamat. Biarlah di dunia ini sakit, tetapi di akhirat nanti tidak. Mereka menjijikkan kami di dunia, tapi janganlah engkau wahai Allah menjijikkan kami di akhirat. Mereka mengusir kami di dunia dari rumah kami, dan janganlah engkau ya Allah mengusir kami dari rumah engkau pada hari kiamat. Nah, itu doanya istri Nabi Ayub alaihissalam. Dan ini usaha iblis yang ketiga supaya Nabi Ayub tidak lagi menyembah Allah. Pertama, harta dihabiskan, kedua, anak dihabiskan, dan ketiga adalah ditiupkan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ibu dan bapak sekalian, ini yang dapat saya terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.